tidak cukup. Syukur itu mesti kita realisasikan dengan bentuk aksi nyata, dengan bentuk tindakan yang konkret. Oleh karena itu para ulama merumuskan satu definisi syukur, yaitu tasarrufun ni'mati limardhatillah, yaitu menggunakan semua nikmat Allah, nikmat iman, nikmat akal sehat, nikmat kebugaran badan kita, nikmat kesempurnaan struktur tubuh kita, termasuk kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Yaitu limardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara spesifik Al-Ghazali memberikan takrif tentang asyukur, huwa ma'rifatun ni'mah. Jadi syukur yang pertama itu tahu dulu bahwa nikmat itu betul-betul datang dari Allah. Tahu dulu. Yang kedua, wal iqraru biha. Kita harus mengikrarkan, mengakui bahwa syukur itu bukan datang dari daya upaya kita, tapi memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, mesti disempurnakan, wal isti'maluha wa isti'maluha bi ta'atil mun'im. Yang ketiga, baru kita gunakan semua nikmat-nikmat itu, tujuannya adalah bi ta'atil mun'im, yaitu untuk menaati, untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk berdedikasi kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu yang mesti kita syukuri yang pertama adalah iman. Karena tidak semua individu mendapatkan keimanan. Karena ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senantiasa menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Li'annal imana yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi maksiatillah. Karena iman itu memang gerakannya bisa naik turun, fluktuatif. Oleh karena itu kita mesti bisa mengendalikan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi. Karena iman bisa naik, grafiknya terus meningkat, bi ta'atillah, dengan kita senantiasa taat kepada Allah. Jangan sampai berani jauh dari pusarannya. Kita selalu mendekat ke cahayanya, sehingga keimanan kita selalu kuat dan kita komitmen dan konsisten atas segala perintah-perintahnya. Tapi kalau yang sebaliknya, yang kusu bimaksiatillah, kalau kita kemudian sering berjibaku dengan perbuatan maksiat, maka iman akan terus turun, terjun bebas, dan kita juga akan terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat mudah. Dan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan. Lalu yang kedua, kita juga mesti mensyukuri atas nikmat Allah yang tidak pernah diberikan oleh siapapun kecuali kepada manusia. Apa itu? Yaitu akal sehat. Selama ini akal kita hanya digunakan, nggak tahu entah 0 sekian persen, 1%, 2%, tapi persen-persen yang lainnya digunakan untuk ya mungkin hura-hura. Nonton HP umpamanya, tapi HP yang hura-hura. Kita selalu tidak pernah melakukan pembacaan atas kitab-kitab yang telah dituangkan, baik oleh ulama fikih, oleh para saintis, oleh para ilmuwan, dan lain sebagainya. Ini artinya kita jarang sekali menggunakan secara maksimal atas pemberian Allah, yaitu akal sehat. Padahal penggunaan akal sehat itu luar biasa, memberikan keuntungan kepada kita. Dan Allah sendiri berjanji, sebagaimana dalam satu firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama, iman. Lalu yang kedua, mereka yang memiliki keilmuan, mereka akan diberikan derajat-derajat yang mulia.
Ini nih janji Allah. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki ilmu yang luar biasa, mesti tidak perlu takut. Takut akan tidak memiliki ekonomi, krisis relasi dan sebagainya. Enggak. Yakinkan mereka yang punya ilmu, yakinkan bahwa ayat ini menjamin atas derajat yang kita miliki. Kecuali memang ilmunya itu gimmick, seolah-olah saja. Sehingga mereka tidak mendapatkan kehormatan di antara para alim, para mu'alim. Ini yang kedua, akal sehat kita jarang sekali digunakan secara maksimal sehingga kita selalu berada dalam ketidaktahuan, kebodohan. Lalu yang ketiga adalah nikmat kesempurnaan badan. Kita bukan kelompok disabilitas, tangan kita punya, kemudian fungsi dari 5 indera kita juga sempurna. Mata melihat yang indah, bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu dan sebagainya. Ini kan kesempurnaan badan kita, mesti kita nikmati. Itu apa? Dengan digunakan semaksimal mungkin. Yang pertama, kalau kaitannya dengan ibadah, maka terkait dengan ibadah-ibadah badannya. Satu sholat, tentu yang perlu kita tekankan adalah kewajiban, yaitu sholat 5 waktu, karena itu modal utama. Kalau yang sunnahnya yaitu keuntungan. Maka apabila modal kita itu tidak menyusut, tidak berkurang, ya modal itu harus digunakan secara konsisten. Sehingga kemudian kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi seringkali berbalik gitu ya. Logikanya dibalik. Kalau kesunahan, tahajud, oke dia. Puasa sunnah oke, tapi ketika zuhur tiba, dia masih sibuk dalam pekerjaannya. Karena motivasinya beda. Karena dalam tahajud katanya akan mendapatkan banyak hal. Sehingga yang dikejar bukan sang pemberi nikmat, tapi yang dikejar adalah yaitu katanya janji-janji rezeki banyak. Sehingga sunnah dikedepankan daripada fardunya. Sama ketika puasa. Senin Kamis mungkin oke, tapi ketika puasa Ramadan banyak alasan sehingga harus meninggalkan. Jadi ibadah wajib adalah modal. Kalau modalnya konsisten kemudian digunakan dengan cara yang sempurna, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain, yaitu keuntungan kesunahan. Itu dalam aspek ibadah. Yang kedua, kita gunakan untuk kegiatan yang lain, yaitu dalam dunia usaha, yaitu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita bekerja secara profesional atau enggak? Apakah pekerjaan kita itu melalui upaya yang maksimal atau enggak? Oleh karena itu dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 40 Allah menyindir kepada kita, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang akan mendapatkan sesuatu, artinya yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang dikehendaki, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah ia usahakan. Nah kalau kita kemudian santai pengen kaya, nggak ada rumusnya. Kita pengen dianggap sebagai orang yang berilmu, nggak pernah buka buku, nggak melek literasi, nggak mungkin. Nggak ada rumusnya. Ini rumus dari Al-Quran. Upaya usaha kita maksimal, maka hasil tentu tidak akan mengkhianati upaya dan usaha kita. Nah, ini dari Al-Quran. Tapi yang menggunakan seringkali bukan muslim, bukan mukmin, tapi di luar kita. Mereka mendayagunakan nalar diskursifnya secara kuat, kemudian upaya maksimal dalam aksi nyata. Lalu dalam lanjutan ayat berikutnya, wa inna sa'yahu saufa yura. Tapi usaha itu bukan berarti tidak mendapatkan pertanggungjawaban. Tapi tentu semua usaha itu akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah usahanya itu sesuai dengan regulasi dalam agama Islam? Regulasi artinya sesuai dengan kode etik perusahaan, sesuai dengan aturan main pekerjaan kita atau enggak? Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya bunyinya seperti itu. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya usaha semua manusia itu akan diperlihatkan. Kalau di dunia ya konteksnya adalah diperlihatkan oleh
manajer, oleh bos, apakah sudah maksimal atau enggak? Apakah kerjaannya gimmick saja, kemudian ketika bos datang pura-pura sibuk dan lain sebagainya atau enggak? Ini kan permainan kita, ini di dunia. Tapi ketika keculasan itu dibebankan di akhirat kelak, ya kita tentu tidak bisa mengelak. Karena itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam upaya kerja kita ya tentu harus proporsional dan profesional. Karena Nabi menyatakan dalam satu hadis riwayat Hakim, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif." Sesungguhnya Allah itu benar-benar cinta kepada orang yang beriman, yang profesional. Dalam kerjanya tidak kolutif, tidak culas, kemudian tidak apa lagi, tidak koruptif dan lain sebagainya, sehingga dia menyesuaikan dengan profesinya dan pekerjaan mereka sesuai dengan landasan meritokrasi. Meritokrasi sesuai dengan keilmuan, tahu jobnya, bukan karena jejaring, bukan relasi dan lain sebagainya. Kalau relasi biasanya akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Dia punya ilmunya, kemudian punya etos kerja yang tinggi, dan ini sangat ditekankan di dalam Islam, baik itu dalam ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang berikutnya ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim yang bunyinya, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar cinta ketika hambanya atau salah satu di antara kalian itu betul-betul bekerja, dan bekerjanya atau beramalnya adalah amalan ayyutkinnahu. Bekerjanya sempurna, bekerjanya benar-benar berdasarkan keyakinan, bukan pekerjaan yang seolah-olah kemudian pengen dilihat oleh orang sebagai pekerjaan yang baik. Artinya kita memang all out. Kalau memang kita sebagai pengajar, ya pengajar yang all out, tahu kurikulumnya, kemudian metode pengajarannya seperti apa, kemudian mampu mengevaluasi mana yang maju, mana yang tidak, dan sebagainya. Demikian pula dalam konteks perusahaan. Tentu kalau kita bekerja secara profesional, maka kita tahu aturan mainnya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kita juga mesti mensyukuri atas nikmat Allah, yaitu rizki. Kalau kita diberi rizki lebih banyak daripada yang lain, maka mesti menyisihkan sebagian rizki kita. Di antaranya adalah untuk kebutuhan atau keperluan zakat. Yang kedua adalah untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Tentu dalam bersedekah itu tidak harus besar, tapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Karena yang dihitung adalah persentase, bukan banyaknya. Kalau umpama Ustadz Wawan itu menyedekahkan dalam satu Jumat itu 1 juta, wajar karena pendapatannya 50 juta. Hitung-hitungan persentasenya tinggi. Tapi kalau umpama orang yang berada di trotoar-trotoar itu dalam setiap hari 1.000, kalau penghasilannya itu 500.000, kan justru lebih besar dari mereka. Kalau memang dihitung dari persentase, bukan dari besaran bilangannya. Dan itulah yang dimaksud menyesuaikan keadaan dan situasi keuangan kita. Oleh karena itu, jangan kemudian mereka yang besar, mereka baru sedekah yang hebat, tidak seperti itu. Hitungannya adalah persentase. Dan perlu diingat bahwa sedekah itu tidak pernah akan mengurangi rezeki kita atau harta kita. Dalam satu ayat yang terakhir, ketika kita betul-betul mensyukuri atas nikmat Allah, maka sebagaimana ayat yang kami baca di awal, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka kata Allah, la azidannakum. Maka sungguh aku akan menambahkan nikmat kalian. Apa? Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, maka nikmatnya apa? Kita menjadi orang pandai, orang pintar yang tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Kalau kita menggunakan keimanan kita dengan senantiasa mentaati kepada Allah, kita tidak krisis amal ibadah. Dan ini yang akan dipertanggungjawabkan di akhir kala. Kalau kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah berupa kesempurnaan badan kita untuk bekerja, tentu kita tidak terjerumus dalam kemiskinan. Apa tambahan nikmatnya?
ya semakin kaya. Paling enggak kita tidak seperti mereka yang bermalas-malasan. Dan sekali lagi dalam ayat yang berikutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian mengkufuri atas nikmatku, kata Allah, maka inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku teramat pedih. Siksa ini tidak hanya akan kita peroleh di akhir, tapi juga di dunia. Siksa kemiskinan, siksa kebodohan, siksa krisis pahala, dan siksa-siksa amalan-amalan yang lainnya. Dan tentu kalau di akhirat kita tidak perlu mengujinya, karena itu akan kita pertanggungjawabkan secara individual di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai siksaan yang paling besar dan dahsyat. Mudah-mudahan 4 poin dalam kajian syukur kita ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan. Oh, ada sesi pertanyaan. Boleh. Kalau ada, silakan. Saya buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara motivasi untuk diri sendiri tentang makna bersyukur itu yang karena kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kan begitu banyak nikmat Allah kita, tapi yang manusia kadang lupa. Yang kedua, sedekah bagusnya ke istri dulu atau ke ibu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama mengenai motivasi untuk bersyukur. Biasanya dalam konsep umum dalam keagamaan kita biasanya melihat pada sesuatu atau aspek lain yang lebih rendah. Yang kedua sebenarnya kembali kepada kita. Allah memberikan mata kita sehat nih, bisa melihat ini. Kemudian kita kalau memang bersyukur kepada Allah, ya kita gunakan mata itu sesuai dengan proporsinya. Ya apa? Agar penggunaan itu diridhoi oleh Allah, maka digunakan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama. Mau tidak melihat hal-hal yang pornografi, mata kita itu kan untuk melihat ya buku, untuk melihat sesuatu yang indah yang memang tidak berbenturan dengan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran agama atau maupun yang berkaitan dengan moral etik yang ada dalam negeri kita atau wilayah kita. Jadi yang pertama kita melihat dulu, ya Allah betapa nikmatnya mata ini melihat. Oleh karena itu ya kita gunakan. Kemudian naik turunnya nafas. Orang yang sekali, kalau yang berkaitan dengan mata, orang sekali matanya kena apa ini ya, debu namanya atau sambal, sekali saja itu bisa mengeluarkan banyak duit ke rumah sakit. Apalagi kena batu, jekir satu. Nah biasanya kita baru sadar ketika kita mendapatkan musibah. Ya Allah ternyata betapa enaknya ketika kita mata sehat. Tapi ketika kemudian kena musibah baru, nah disitulah kemudian kita harus memotivasi. Karena kesempurnaan mata ini maka kita syukuri. Dengan apa? Dengan menggunakan secara baik. Ya di antaranya tadi untuk melihat sesuatu yang indah. Kemudian ketika punya kesehatan lisan juga digunakan untuk sesuatu yang baik, tidak untuk menyampaikan berita-berita hoax, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Biasanya adalah diniati. Ya seperti kita berangkat kerja ya, yaitu diniati. Niatnya apa? Ya lillahi ta'ala. Bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istri, tentu kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Ustaz? Karena memang niat adalah salah satu fungsinya adalah tafriqu bainal ibadati wa ghariha. Salah satu fungsi niat itu adalah untuk membedakan ini perbuatan ibadah dan selain ibadah. Saya mau mencontohkan satu.
Sholat saja sholat. Sholat itu kan ibadah. Tapi ketika tidak diniati, dia hanya menjadi gerakan olahraga. Kuncinya diniat. Tapi dalam pandangan orang kan, dia kan jamaah sholat itu. Tapi sholat hanya ingat Allahu Akbar. Kemudian gerakan-gerakan saja. Tidak ada niat, maka itu adalah gerakan olahraga. Bukan ibadah. Makanya kuncinya adalah niat. Itu. Jadi kita kembali kepada kesempurnaan dengan sebenarnya ya Allah, betapa nikmatnya mata ini, betapa nikmatnya lisan ini, betapa nikmatnya badan ini. Oleh karena itu kemudian kita memacu diri kita untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua biasanya membandingkan, saya kan masih punya mata yang saya coba itu dua buta, tidak bisa melihat indahnya lautan, indahnya gunungan dan sebagainya. Yang kedua, masalah memberikan sesuatu mana yang paling tentu kebutuhan menurut saya. Istri dan ibu itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi ketika ibu lebih membutuhkan ya ibu. Terutama bagi laki-laki ini. Saya bukan mempersoalkan masalah gender ya. Tapi ini ketika kita posisinya sebagai laki-laki. Karena status laki-laki itu pertanggungjawaban terhadap orang tua itu selama-lamanya. Jadi kalau istri itu berhenti ketika dia sudah mengikuti suami. Oleh karena itu ketika ada dua kebutuhan, satu istri, satu ibu, maka mana yang lebih didahulukan? Tentu yang pertama melihat pada aspek kebutuhan. Yang kedua kalau sama-sama butuh ya mungkin bisa dipecah ya. Itu ya, karena biasanya kita dihadapkan dalam kondisi yang dilematis gitu. Syukur-syukur istrinya itu mau memahami, maka kemudian kita mendahulukan ibu, kemudian istri. Tapi kalau istri sangat membutuhkan, tentunya tentu istri, karena bagaimanapun istri juga tanggungan dari suami. Itu kira-kira. Terima kasih. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu. Cukup. Oke, cukup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah ya rabbana kalam kama jalali wa ikmal sultanin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana wa adina su'lana wa ta'lamu anfusana faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawza bil jannati wa najatan minan nar. Allahumma ighfir Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.